Wah, taman hidup ya. Cakep ya, gimana besok gitu kan. Udahlah kita tidur. Tidur nyenyak banget Mas Mandra. Oke, nyenyak. Begitu bangun, keluar kan si Jakun. Kaget kita Mas Mandra. Oke bro, kita mau mulai nih. Mas Mandra udah siap? Siap. Siap ya bro ya. Ini cerita Gunung Argopuro ya, tahun 2005. Oke pemirsa, kita mulai saja. Tapi sebelum mulai saya mau ikutin gaya Bro Arya Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 7 Rupa Channel. Bisa juga gue bro. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Itulah Mandra. Tukar tempat. Yang serius. Oke, pemirsa, jumpa lagi di 7 Rupa Channel. Malam ini kita akan selalu mendengarkan cerita Bro Arya yang selalu asik, penuh dengan misteri, juga ada canda tawa, dan semuanya adalah pelakunya adalah beliau sendiri, yang mana beliau adalah raja di segala gunung di Indonesia. Yang bau rekso. Yang bau rekso. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan mempromosikan satu produk, yaitu ini jahe aren. Jahe aren ini produk dari sahabat kita, sahabatnya Bro Arya Sena, yang mana jahe aren ini untuk menghangatkan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Praktis, sahabat 7 Rupa. Nah ini jadi, langsung diminum. Boleh sampai halus, boleh enggak. Tergantung seleranya. Bisa dibeli di Instagram, Facebook ada? Instagram. Di deskripsi ada Instagramnya. Kalau mau langsung teleponnya juga ada ya? Ada di deskripsi. Nanti sahabat 7 Rupa bisa lihat di deskripsi di bawah. Diklik aja di explore, nanti pasti ada. Jangan lupa 7 Rupa Channel Pro dengan UMKM gratis bagi sahabat 7 Rupa yang mau mempromosikan produknya. Silakan hubungi tim 7 Rupa Channel di deskripsi, baik email ataupun telepon, atau ada Instagram juga ya 7 Rupa Channel semua ya. Ada TikTok juga ada, lihat di deskripsi. Oke, ini udah jadi, saya minum dikit. Aduh. Bukan men. Waduh, enak. Enak banget sahabat 7 Rupa. Oke, nanti masih panas soalnya. Kita mulai aja. Sebelum mulai, ritual Mas Mandra. Ritual genjreng-genjreng. Ritual. Genjreng-genjreng dulu. Biar pemirsa sebelum tegang ada pembukaan genjreng-genjreng dulu. Tapi sebelum genjreng-genjreng ya tebak-tebakan lah bos. Tebak-tebakan lagu nih. Boleh. Ini tebak-tebakan lagu kira-kira kalau orang lama ini pasti tahu lah ini. Orang-orang 80, 90-an tahu lah ini. Lagunya ini kan. Du 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 du. Wah. Du 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 du. Gampang ini. Ini Ebit GAD. Du du du. Yang benar. Pasti du 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 du. Belum juga selesai ngasih kodenya kok udah. Habis tebakan lagunya gampang. Masa ini Ebit GAD. Du 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 du. Du 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 du. Coba di ini. Mulan Jamila ini. Coba apa ya? Oke ya. Du 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 du. Ebit GAD. Du duduk lambi anyar sing neng jero pikir apa tuh Pak Didi Kempot. Oke, nyanyi aja kalau gitu ya. Oke, baik. Lagu original, biar nggak copyright. Nanti dicari-cari orang copyright nggak jadi YouTube nanti. Lingsir wengi, peteng merambat bawana, cahya rembulan, kemulan mega. Angin samilir pedut
tansah rineksa angguka angen kang lelana jumingkat krekal sinawang wanodya yu mesem nyawang sun kang wagu alus ngegandeng asta tanpa tinolaka mabur nitih cahya lang-lang bawana original menceritakan suatu saat ketemu dengan bidadari yang turun dari langit. Diajak mabur ke atas mega mendung melanglang buana. Seperti itu, Bos. Mantap. Silahkan dilanjut Om Oki untuk cerita Mas Arya Sena. Oke. Tadi Mas Mandra udah menghibur kita dengan lagu Jowonya. Lagu tentang bidadari ya, Mas? Tentang ketemu bidadari bahwa kita diajak ke atas langit terbang bersama. Terbang bersama. Oke, langsung aja. Yang ditunggu-tunggu, Bro Arya akan cerita tentang Gunung Argopuro tahun 2005. Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Alhamdulillah pada malam ini gue masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bercerita di channel ini. Lagi-lagi bersama Pak Oki, juga Mas Mandra, tentunya akan membuat hidup suasana kita pada malam ini. Jadi pendakian ini gue lakukan di sekitaran tahun 2005 ya Pak Oki ya, Mas Mandra. Kita berempat waktu itu melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Seperti biasa, Mas Mandra, oke. Pendakian ini selalu diawali dengan ketidaksengajaan. Gitu. Jadi awalnya tuh saya sama Kubai sama Cepek lagi nongkrong. Ini teman-teman seliting saya lah bisa dikatakan. Kita lagi nongkrong di saung bambu. Tiba-tiba teman saya ini yang udah lama menghilang. Ya waktu bujang sih rendang-rendeng aja nih Mas Mandra. Oke. Nah, kita kemana-mana sering lah naik gunung bareng sama dia sering. Tiba-tiba setelah dia merit menghilang tuh. Menghilang. Terus malam itu nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada geledek gitu kan, nggak ada jangkrik. Tahu nongol ya, kutuk. Assalamualaikum gitu kan. Kaget kita, buat gile, iya. Nggak diundang nongol kan. Gile kemana aja gitu kan ngobrol dah. Ya malam itu kita ngobrol apa aja, nggak ada rencana untuk mendaki Argopuro tuh nggak ada sama sekali. Pokoknya kita ngobrol, kita ngebahas masa muda. Nah, ketika masuk poin pendakian, wah lu inget nggak dulu naik di sini? Lu inget nggak naik di sini? Nyeletuk nih. Si teman saya yang baru datang namanya Jakun. Langsung dia bilang, "Oh, Semeru," kata dia gitu kan. Semeru. Saya waktu itu Semeru, gue udah sering Semeru gitu kan. Terus yang dua orang ini Mas Mandra, Oke. Mereka memang nggak kerja ya, jadi pada intinya naik gunung mana aja mau. Tapi karena memang nggak punya dana, jadi lemes lah gitu. Naik gunung nggak mungkin lah bisa ikut gitu. Akhirnya yang dua orang ini si Kubai yang masih Cepek diem aja, cuman bilang ya udah gue mau kalau diajak kemana aja oke gitu. Cuman saya waktu itu mikirnya gini, Semeru, gue udah sering ke Semeru. Dulu 2005 nih Argopuro belum saya daki. Oke, Mas Mandra. Ini kejadian kayak tahun 98 aja dah. Teman saya mau naik ke Arjuno, kita iyain, tapi ntar saya belokin ke Semeru. Saya ingat kejadian itu kan, saya bilang, halo Semeru, ya udah saya iyain. Semeru saya iyain, terus kita ngobrol-ngobrol. Terus saya juga waktu itu masih kerjanya serabutan, Oke, Mas Mandra. Saya tuh masih kerja apa sih namanya yang sistem kontrak tapi nggak setiap hari kerja gitulah, apa sih namanya, freelance. Nah ya sistem saya masih freelance waktu itu, jadi gaji saya itu tergantung kerjaan saya kan. Saya hitung-hitung, aduh dana cuma ada 400 gitu kan. Ke Argopuro ke Semeru nggak cukup nih pikiran saya, jeepnya apa gitu kan.
Terus saya tanya si Jakunnya, Kun gini Kun, kita dana minim, gimana nih? Ah dia dengan apa namanya dengan PD-nya, dia bilang udah tenang kata dia. Dia ngeluarin kartu. Zaman dulu masih baru-baru ngetren inilah kartu kredit atau apalah gitu kan. Dia keluarin nih, tenang selama ini masih belum diblokir, masih aktif. Selalu ini ada isinya goceng. Oh jadi, ada isinya 5 juta oke katakan. Oh ya udah kapan naik? Besok deh, gue izin dulu sama bini gue. Nah ini malam langsung dia nelpon ke istrinya tuh. Istrinya nggak ngizinin, cuman kalau nggak salah ditransfer sama dia 1 juta apa berapa gitu. Akhirnya istrinya ngizinin. Terus saya bilang, waktu itu kan saya juga udah nikah ya. Saya bilang ke ibunya anak-anak, taruh kata, Dek, Mas mau naik ini Argopuro, mau naik Semeru nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Mas, asal ditinggalin lah gitu kan. Udah. Terus saya ngomong nih, Kun, gue ada duit 400. Ini buat bini gue gimana? Udah slow, ongkos mah gue aja kata dia gitu. Ya udah packing saya bilang kayak gitu. Berangkat jadi nih besok jadi berangkat. Ya, Bay, lu balik dulu Bay. Pe gimana? Ya udah gue balik dulu deh. Waktu itu saya punya motor Supra XX. Udah Pe lu anterin si Kubay nih packing balik dulu ke rumah. Balik tuh. Terus si teman saya ini kan juga bawa motor. Ya udah gue balik dulu deh. Balik tuh rumah saya sepi. Ya udah saya packing juga. Udah tidur tuh. Besok pagi baru pada datang. Kumpul terus saya bilang, saya nggak percaya pengalaman saya yang udah sengsara nih kan. Sengsara mulu. Lu tunjukin deh lu punya duit goceng gitu kan. Ya udah. Waktu itu sistemnya narik gimana ya? Kredit card ditariknya gimana saya nggak ngerti. Jadi ke ATM apa kemana? Saya lupa ingat. Pokoknya dia pulang-pulang udah bawa duit 1.100.000 tuh. Nih. Wah iya 1 juta aman saya bilang. Ntar pulang gimana? Pulang gua juga kata dia. Oh ya udah. Belanja lah kita. Logistik Mas Mandra. Beli gas. Terus logistik. Yang enak-enak lah. Itu belanja aja habis 700 lah. Ya udah habis sekitar 700 sampai 800. Soalnya makanan kita enak-enak. Rokok aja kita beli 2 slop. Buat di jalan sama buat di gunung tuh. Nah, ya siap semua. Kita langsung dari rumah saya ke stasiun UP. Dari stasiun UP biasa ke Cikini. Dari Cikini kita turun terus ke stasiun Senen. Waktu itu kalau nggak salah kita naik kereta Gaya Baru Malam. Karena apa ya, biar kata dijamin sama teman saya nih, tetap kita hemat-hemat lah Mas Mandra. Nah singkat kata, naiklah kita kereta Gaya Baru Malam itu. Saya lupa jam berapanya. Nah, jalanlah tuh kereta. Dong. Begitu mau masuk Gombong, saya ingat punya temen. Saya tanya sama si Jakun ini, Kun, kalau kita turun di Gombong dulu, mampir di rumah temen gue, bisa nggak? Wah tenang kata dia gitu kan. Tenang udah turun aja. Ya udah sampai Gombong, Pak Oki kita turun. Mainlah kita, rumah teman saya tuh deket banget dari stasiun Gombong. Dia di belakang Korem. Korem, kok nggak ada Korem di Gombong. Koramil. Di belakang Koramil. Udah kita main di rumah teman saya tuh. Nginep semalam di rumah Erwin. Win, gimana kabar? Kalau lu nonton, komen di sini ya. Nah, kita mampir di rumah Erwin, ngobrol-ngobrol. 1 malam kita di rumah Erwin, besok kita naik lagi kereta yang serupa lah. Itu kalau nggak salah dari Gombong tengah malam keretanya. Lupa ingat saya. Kita naik lagi. Oke. Dong jalan tuh dari Gombong ke Jogja ke Solo. Nah di Solo nih ada masalah. Mas Mandra. Oke. Temen kecopetan nih. Duitnya dia yang di dompet habis. Karena dompet-dompetnya hilang. Untungnya dia masih mecah-mecah nih. Yang punya kartu kredit. Yang punya kartu kredit. Jadi kita nggak ada uang cash. Nggak ada uang cash. Terus ngobrol-ngobrol lah di kereta. Gimana? Wah kalau ke Surabaya kita kejauhan ya gitu kan. Terus kemana? Waktu itu masih gambling Mas Mandra. Akhirnya kita turun di Mojokerto kalau nggak salah. Gak jelas banget. Turun Mojokerto, habis itu cari inilah bank yang bisa apa namanya, bisa tarik tunai gitu kan. Ya udahlah terserah lo gitu. Ya kita turun Mojokerto, keluar Mojokerto, naik bis Mas Mandra. Saya ingat banget tuh naik bis 3/4. Soalnya kita waktu itu dengerin penumpang, udah turun di Mojokerto aja Mas, kalau udah sampean dari Surabaya kejauhan. Nah, nanti sampean muter tuh dari utara ke selatan kejauhan. Mending sampean turun di Mojokerto. Nggak tahu bener ya atau kagak ada orang. Kita turun di situ, naik bis tuh. Wah, anjir, kegempol lama bener. Saya bilang,
ah lu kan yang sering ke Jawa Timur, lu nurutin aja apa kata orang. Gue kayak disiram, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bilang sama temen tuh, anjir enakan dari Surabaya ke Gempol paling setengah jam masuk tol. Ini kita lewat jalan arteri. Jadi lama tuh. Udah sampai di Gempol, akhirnya temen nih kan nggak ada yang tahu ke Semeru, nggak ada yang ngerti Mas Mandra ke Semeru. Saya bilang kita naik mobil ke Probolinggo aja, saya bilang kayak gitu. Emang bisa terus, bukannya Semeru dari Malang gitu kan? Dari Probolinggo bisa, enak lebih deket saya. Jadi lu doang yang tahu ini. Saya doang yang tahu. Akhirnya ya udah pada nurut. Ya udah terus cari ini dulu, cari apa namanya? Cari apa? ATM gitu kan, cari apa gitu. Tapi nggak dapet. Udah hitung-hitungan duit lu masih ada berapa? Kalau nggak salah itu yang selamat duit 100 berapa gitu. Yang jelas ongkos sampai ke Probolinggo itu masih ada. Ya udah, naiklah kita. Kalau nggak salah dulu tiketnya berapa ya? 7.000 perak loh. Kalau nggak salah itu dari Gempol mau Probolinggo tuh. Probolinggo apa Jember ya? Oh Probolinggo. Probolinggo tang. Wah di mobil udah santai dah tuh. Udah beli rokok. Rokok masih banyak tapi wah ini jangan bawa di gunung aja gitu kan. Sisanya ntar kan kita di gunung udah kayak apa namanya? Udah kayak kereta kan ngebul mulu gitu. Beli rokok nyantai. Sampailah kita ke terminal Probolinggo. Ya, di situ bisa lama banget ngetem. Terus kita nanya, Mas masih lama nggak di sini? Masih. Kan Probolinggo kota Mas ya. Jadi kita wah cari-cari dulu nih apa namanya yang bisa buat nyairin ATM gitu. Cari nyairin ATM, kutuk dapat. Saya nggak tahu dia masih cepet jalannya, dapat pulang-pulang bawa duit 500. Kata dia 500 dulu tarik ya. Ya udah nggak apa-apa aman gitu kan. 500 terus kita nyambung bis yang dari terminal Probolinggo menuju ke Bremi. Udah kita naik tuh. Saya lupa tiketnya berapa waktu itu. Enggak, kita naik bis tetap yang ke arah Probolinggo apa yang ke arah Banyuwangi saya lupa. Nanti kita turun di Pajarakan Mas Mandra. Nah, dari Pajarakan kita nyambung lagi angkot yang ke Bremi. Ya udah sampai Bremi itu sore lah. Sekitar jam 3-an. Itu kalau nggak salah habis hujan. Nah, dulu waktu kita naik Argo Puro itu belum ada pendaftaran Mas Mandra. Nggak kayak sekarang kan. Daftar tuh masuk sehari 15.000 oh berapa? 25 sehari 25. Kalau dulu nggak ada. Jadi ketika kita sampai Bremi, kita bingung tuh mau daftar kemana gitu. Akhirnya kita ke kantor polisi. Ngisi tuh apa namanya buku tamu lah di kantor polisi. Temen lu udah enggak nih? Apanya? Enggak jadi gunung itu. Udah enggak pas di Probolinggo. Cuman akhirnya dia diem aja gitu kan. Enggak jadi ke Gunung Semeru. Enggak jadi ke Semeru. Nanti ini sebentar lagi dia protes. Lo kok Bremi gitu kan kantor polisi Bremi gitu. Bentar lagi Pak gitu kan. Udah ngisi gini, dia masih nahan nih teman saya nih. Udah selesai terus kita keluar. Terus baru nih teman saya si Jakun. Terus setahu gue Semeru itu Ranupani gitu kan. Kok ini Bremi? Kita ke Bremi dulu. Lu bokis kata dia kan. Wah, tapi mau ngomel juga udah tanggung kan. Udahlah. Ya udahlah terus lu mau kemana, yang penting gue naik gunung kata dia gitu kan. Soalnya gue habis ini udah nggak diizinin lagi sama bini gue untuk naik gunung. Udah. Ya udah ya. Udah ikut aja lah. Selesai daftar kita keluar. Begitu kita keluar kita disamperin sama adalah ya ibu-ibu setengah baya. Dia tuh langsung datang terus cerita soal Dewi Rengganis. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Jadi di jalan itu dia langsung ngomongin, Mas, kalian serius mau naik Argo Puro? Ini tempatnya Dewi Rengganis loh. Loh, kaget kita kan. Iya Bu, emang kenapa? Jangan sembarangan naik sini. Ikut dulu ke rumah saya gitu Mas. Udah kita ikutin. Begitu kita sampai rumahnya, dia cerita. Dewi Rengganis itu cantik loh Mas. Dia tuh penguasa di sini gitu. Jadi mas-mas ini kalau mau naik itu harus izin dulu sama Dewi Rengganis gitu kan. Ya kita namanya tamu pada waktu itu ya. Oh iya Bu gitu kan. Oh iya Bu gitu. Ya terus gimana? Ujung-ujungnya minta duit 20.000. Iya dia kebakar menyan apa hiyo gitu kan. Oh segala macem ada fotonya gitu. Terus Mas tadi udah saya udah saya ritualkan sampai udah aman. Sekarang dikasih aja
seikhlasnya gitu kan. Saya colek-colekan, gue dari tadi juga udah ngeh gitu kan. Udah kasih 20.000 udah pada ribet. Ngomong-ngomong dancuknya keluar aja. Belum. Itu langsung bayar, udah langsung. Terus dia si ibu-ibu setengah bayar ini senyum-senyum. Udah mah senang, udah perjalanan sampean udah direstui. Ya udah tuh. Kita keluar dari rumah ibu itu, saya ingat dulu Jalan Makadam, Mas. Jalan Makadam turun. Sekarang nih ya, pendaki sekarang yang ke Argopuro itu dulu jalurnya beda banget. Oke, Mas Mandra. Sekarang tuh udah kebuka, udah dijadikan tempat wisata. Dulu nggak ada tempat wisata. Jadi kita keluar Jalan Makadam, belok ke kanan. Terus sebelah kiri saya ingat ada jembatan kayu besar. Nah di situ ada satu rumah penduduk. Nanti kita belok lagi ke kanan, jalanannya mengecil, itu udah ketemu ladang penduduk. Dan di atasnya itu sudah hutan sengon. Sekarang udah nggak ada Mas Mandra, udah hilang tuh hutan sengonnya. Mungkin karena itu miliknya perhutani ya, udah ditebang ya, udah dipanen. Ketika sampai situ, baru ngeh. Lu tahu jalannya? Kagak. Terus, udah balik lagi gitu kan. Taruh nih keril di dekat kan abis hujan, jadi agak becek. Kebetulan ada karung-karung bekas ini lah, mungkin bekas pupuk atau bekas bibit atau bekas apalah. Kebetulan dia bersih, nah kita gelar itu karung-karung itu walaupun dia basah, yang penting kita nggak becek, taruh situ. Tadi ke rumah yang tadi aja gitu kan, warung tuh kalau nggak salah. Kita balik lagi Mas Mandra ke warung itu, gali literasi sambil ngopi. Gali literasi gini Mas, sampai nanti kesini aja, lurus, nanti ikutin aja jalan terus, dijelasin sama dia. Nanti kamu akan ketemu yang namanya Taman Hidup. Terus dari Taman Hidup kamu akan ketemu Taman Kering. Dari Taman Kering nanti kamu akan turun ketemu Aeng Kenik. Dari Aeng Kenik kamu akan ketemu Cisentor. Dari Cisentor nanti kamu akan ketemu Cikasur. Dari Cikasur kamu akan ketemu Sabana Lonceng. Itu pertigaan. Kamu lurus Argopuro ke kiri ke Puncak Rengganis. Terus kalau kamu ke kiri sedikit lagi nanti ke Puncak Arca. Itu dijelasin detail. Kita semua nangkep. Cuman nggak tahu peresapannya masing-masing gitu kan. Intinya wah dalam hati saya wah cukup jelas nih gambarannya. Cuman waktu itu nggak disebutkan kalau ternyata sampai ke puncak Argopuronya itu bakal 4 hari. Pikiran kita 2 hari lah udah nyampe gitu. Udah jelas nih, kita ngerasa udah jelas. Oh makasih Pak, bayar, balik, ambil tas. Udah kita langsung lewatin hutan-hutan sengon tuh. Saya waktu itu jalan di belakang. Yang paling depan si Cepek, Kubai, Jakun, saya paling belakang. Udah jalan. Kita jalan sambil senter-senter itu, begitu masuk ke hutan-hutan damar ya, kan lepas dari hutan sengon, kita masuk hutan damar Pak Oki. Itu apa ya? Kita tuh jalan terus ketemu percabangan gini kan. Karena ini yang naik seliting semua dan sama-sama pendaki semua, ketemu percabangan nggak pernah pusing, Mas Mandra. Oke, kenapa? Selama dia masih di punggungan yang sama, mau ada 1000 cabang tidak masalah. Karena itu hanya percabangan jalan. Yang penting dalam percabangan itu dia tidak keluar punggungan. Jadi kan kita cuek Mas Mandra. Waktu itu kalau nggak salah kita ngambil kanan. Ngambil kanan ya, jalan. Bener nggak? Ya udah kalau emang ragu-ragu gitu kan. Karena tetap kita masih waspada. Akhirnya udah gini. Ini kalau di punggungannya sama, lu ngelambung ke kiri, itu jalur pasti ada ketemu. Ya udah dibabat teman-teman saya, bet sekira semenit 2 menit lah. Ada jalur. Nah kan orang punggungan yang sama tapi kita selalu memastikan keamanan kita gitu kan. Karena ini kan kita bergerak malam di medan yang kita nggak kenal gitu. Wah, aman, betul. Ntar juga ketemu nih di depannya. Udah kita jalan Mas Mandra. Saya ingat sepanjang jalan tuh suara burung hantu tuh. Jadi lu berangkat tuh udah malam? Malam, naiknya tuh udah malam saya. Itu suara puk. Lama-lama saya paling belakang nyautin lagi. Puk. Gitu kan. Jadi ntar burung hantu bunyi. Puk. Kita nyautin lagi. Puk. Saking keselnya kan dia berisik banget. Pak. Gitu. Wah kita ledekin tuh. Itu burung hantu makin rame Mas Mandra. Makin rame. Enggak satu. Enggak satu. Namanya di hutan ya. Oh jadi dari satu karena kita pak. Kita ledekin kayak gitu banyak tuh. Nggak tahu lah hubungannya apa. Udah banyak. Kita jalan. Istirahat lah. Biasa Mas Mandra. Ngopi, ngerokok.
ngobrol-ngobrol gitu kan. Duit aman nggak duit? Aman gitu, tenang. Ini di kartu gue masih 2,5 kata dia gitu kan. Wah aman Mas Mandra, 2,5 juta. Ngobrol-ngobrol, udah lanjut lagi jalan. Jalan Mas Mandra kita. Kita ini satu pun belum pernah ada yang ke Argopuro pada waktu itu. Saya juga waktu itu. Udah jalan terus sepanjang perjalanan ini karena saya yang paling belakang dan karena kita udah sama-sama senior, pada gengsi dong, terutama saya gitu kan, bisa tukeran dong, ya malu lah, ntar dicengin, takut gitu kan. Udah kita jalan tuh, jalan sepanjang jalan tuh saya ngerasa apa ya? Kalau kelebat-kelebatan, perasaan nggak enak tuh udah pasti Mas Mandra, Mas Mandra Pak Oki ya, pasti tuh nggak enak banget rasanya. Cuman kita tetap jalan tuh, jalan sejam, 2 jam. Saya ingat tuh jalannya tuh pertama agak landai, nanti di ujung baru kita mulai begini nih, Mas Mandra. Naik parah tuh. Tapi ada ini. Jadi ada jalan yang lurus begini, ada jalan yang melingkar gini nih. Pada saat itu belum buat motor, belum. Kalau sekarang udah buat ojek kan, dulu belum. Kita jalan tuh, kadang-kadang kita melipir, ngikutin jalanan yang kayak ular, untar-untir, kadang kita lurus sampai terus jalan Mas. Ada kurang lebih 4 jam. Nggak ada apa-apa, cuman perasaan tuh kayak ada ini apa namanya kelebatan bayang itu udah pasti lah. Sampai kira-kira 4 jam kita ngelihat ini Mas Mandra kayak semacam danau. Dia agak kebuka tuh kayak danau percis Mas Mandra. Apa pikiran kita? Taman hidup. Wah taman hidup, wah seneng tuh Mas Mandra. Udah tiduran dulu, tiduran. Udah tuh taman hidup udah kelihatan. Udah capek banget Mas Mandra. Itu udah sekitar 5 jam kita jalan kan. Intinya sepanjang perjalanan dari Bremi sampai ke taman hidup ini itu perasaan gak enak luar biasa, tapi tidak satupun mata hati ini ataupun mata kasar membentuk sebuah bayangan, membentuk sebuah bentuk. Itu nggak ada, cuman nggak enak lah, bayang-bayang aja. Nah, udah itu sepanjang perjalanan tuh kayak gitu doang, nggak ada apa-apa. Dalam artian yang membuat kita bisa menceritakan, oh itu ada genderuwo, oh itu ada ini, nggak ada. Cuman nggak enak doang. Begitu sampai di lokasi ini, kita langsung buka tenda. Jam berapa tuh? Kemungkinan besar jam 2 atau jam Pagi. setengah 3 pokoknya. Kita buka tenda, udah tidur dah tuh. Tidur, sebelum tidur kita sempat masak pokoknya. Kita ngeliatin nih pemandangan yang kita anggap taman hidup. Wah, taman hidup ya. Cakep ya, gimana besok gitu kan. Udahlah kita tidur. Tidur nyenyak banget Mas Mandra. Oke, nyenyak. Begitu bangun, keluar kan si Jakun. Kaget kita Mas Mandra. Loh kok kita masih di hutan damar? Pagi itu udah. Pagi. Merinding nih Pak. Kaget kan? Danaunya? Nggak ada. Nggak ada dan. Panglemunan aja deh ya. Kayaknya Halimunan atau Panglimunan saya nggak ngerti. Jadi tos si Jakun. Pertama yang kali keluar kan si Jakun. Tos lu keluar deh katanya. Ya seperti tadi reaksi saya kaget. Lah kok kita masih di hutan damar? Saya bangunin yang lain. Wing. Saya manggil teman saya si Rawing kan. Wing, bangun Wing. Bay, bangun, keluar. Semalam lu lihat danau kan? Iya, kita udah deket taman hidup gitu kan. Begitu keluar melongo semua. Itu tenda kita ada di batu. Jadi ya Allah, ini batu nih. Batu. Ini jurang. Ini tenda kita di sini. Di atas batu Di atas batu. Begitu ngeh, terus kita masak kan di sini, berarti kita di jurang dong. Diri gitu kan. Pada diem tuh anak-anak. Pada pucet kan. Udah beresin gitu. Beresin, duduk. Udah masak dulu deh. Masak tuh buat nenangin diri Mas Mandra. Buat nenangin diri kita. Mikir aja. Jir. Belum naik gitu. Dan kita masih di sini. Baru 10 menit dari Bremi Mas Mandra. Masih di hutan damar. Taruh kata 10 menit, 20 menit lah paling lama. Diam. Dari tempat lu bertanya sama orang. Itu 20 menit Pak. Udah. Terus udah tenang kita, udah ngerokok. Terus ya berembuk lah kita. Masa iya turun gitu kan. Ini jauh-jauh ke sini. Baru begini doang. Iya gitu kan. Udahlah. Ngomong lagi nggak nanya, nggak usah. Udah naik aja.
siang ini saya Jadi bilang kalau gitu. nanya pun dekat sama rumah yang tadi. Deket Pak Oki, paling 10 menit turun. Makanya kita mau turun lagi, mau nanya gitu kan. Terus saya bilang udah nggak usah lah. Ini karena semuanya jadi nggak ada posisi leader ini. Gimana ya? Yang mau take lead juga bingung karena seliting sama-sama bareng pendakiannya, pendidikannya sama gitu, seumuran. Jadi kita mau take lead itu bingung. Semua lead karena semuanya leader ini gitu kan. Bingung jadi kita. Oh ya udah. Udah siapa yang lead nih? Ya siapa aja lah. Ya udah lu aja kata anak-anak. Ya udah saya ngelit tuh. Karena emang udah siang, udah kita naik. Saya ingat-ingat ya. Loh, kok jalannya hampir sama kayak yang semalam gitu. Pecah dua. Pecah dua. Terus ngelikang-likung gini Mas Mandra. Ada yang lurus. Hanya perbedaan-perbedaannya mungkin ini aja lah. Apa namanya, tingkat kejelasannya kita lihat. Intinya bentuk jalurnya tuh hampir sama. Bentuk apa namanya, bentuk jalurnya gitu ya. Kalau kok lika-likunya itu hampir sama. Dan itu kita naik dari lokasi hutan damar sampai ke Taman Hidup itu sekitar 5 sampai 6 jam. Sedangkan waktu naik itu kan 4-5 jam. Hanya beda sejam. Ya cuman bedanya semalam 4-5 jam ternyata kita di situ-situ aja. Tapi jalan yang kita saksikan percis atau hampir sama dengan jalan yang kita lihat sekarang. Ini apa? Ini apa gitu? Saya nggak ngerti. Percis dengan apa yang kita lihat, tapi ternyata kita cuma di situ-situ aja. Tapi kita nggak ngerasa muter-muter, Pak Mas Mantra, enggak. Baru sadar loh, kok sama ya jalannya. Nah, sekitar jam 1 kita sampai Taman Hidup. Kagak ada orang, Mas Mantra. Oke. Beneran ada danau itu baru. Benar. Jadi kita naik dulu nih Pak Oki ya. Nanti kita udah sampai ke ujung punggungan, ya di puncak punggungan. Nanti kita turun, baru kelihatan Taman Hidup. Beda bentuk danaunya. Benar dari puncak punggungan. Cuman kalau dari puncak punggungan yang kayak kita semalam, itu kan langsung kelihatan danau. Kalau ini enggak, tutupan pohon-pohon Mas Mandra. Bedanya di situ. Kalau semalam kita langsung kelihatan kayak kabut modelnya, kabut, bulat, lagi nutupin danau, kelihatan kayak rumput-rumput. Kalau ini enggak. Kalau yang siang-siang itu jadi kita sampai puncak punggungan turun nggak kelihatan apa-apa, danau nggak kelihatan Mas Mandra. Cuman hutan. Nah, kita turun jalan sekitar 10 menit, datar, baru sampai ke Taman Hidup. Di sini ya sempet, lah, ya ini Taman Hidup. Soalnya ada pelangnya kan, wah bener ini Taman Hidup. Yang semalam taman apa? Yang semalam Taman Kayangan kali saya bilang gitu kan. Udah kita istirahat di situ semalam, Mas Mandra. Oke. Kita istirahat, ya biasalah buka tenda. Waktu itu kita bawa tenda dum yang isi 4. Jadi si Jakun ini memang punya modal lah gitu kan. Udah kita buka tenda, keluarin lah logistik kita, apa namanya, kita nikmatin lah pemandangan pada siang itu sampai sore sampai malam itu nggak ada apa-apa Mas Mandra. Pokoknya Pak Oki, kita di Taman Hidup itu ya kita main ke danaunya tuh jalan, ya sempet mancing tuh sore-sore. Nah, malamnya juga sempet bakar-bakaran, kita bikin api unggun, nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada suara burung hantu, kita ngerasa merinding tuh nggak ada. Aman-aman aja. Nggak ada horor, nggak ada itu. Sampai kita tidur pun nggak ada apa-apa. Ya, jadi intinya di Taman Hidup malam pertama, malam kedua, itu kita udah menikmati suasana lah. Sampai datang pagi, udah kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa hari lagi yang mesti kita tempuh ke depan atau berapa kilo lagi kita nggak tahu. Cuman punya, oh habis ini kan Taman Hidup, ketemu taman kering, nanti ketemu Ain Kenik baru Cisentor. Dan saat itu kita nggak mengerti sama sekali, Mas Mandra, Pak Oki. Kalau nanti kita udah sampai ke Taman Kering atau sekarang dikenal dengan Cemoro 5, nanti kita akan turun, naik dan setengah hari turun. Kita waktu itu nggak tahu. Ini akan jadi masalah ntar, tapi belum. Ya, udah. Pagi itu kita masak, saya ingat banget bikin nasi liwet. Kita bikin jamur karena waktu itu banyak jamur di sekitaran Taman Hidup. Ya buat teman-teman hati-hati kalau yang nggak paham jamur karena bisa langsung dead kalau nggak tahu. Iya, soalnya banyak jenisnya. Yang aman itu ada beberapa jamur kayu. Tapi nanti untuk spesifikasi jangan sembarangan. Pokoknya jamur itu kita panen tuh Mas. Pagi itu kita makan jamur, kita kecapin, terus si teman saya juga si Cepet tuh mancing. Sampai sekitar jam 9 lah. Kita prosesi masak, makan, setengah 10 udah beres semua.
Pas kita mau jalan, kita kedatangan anak Surabaya 8 orang. Anak Surabaya itu 8 orang, dia baru turun dari puncak Argopuro. Dia naik dari Baderan turun Bermi. Kalau kita kan naik Bermi turun Baderan, kebalikannya. Sebentar, gatel banget. Ya, oke, maaf. Udah ngerokok kali ini. Rokok dulu, Sebatang dulu, sebatang dulu. Biar nggak gatel. Setiap cerita Argopuro gatel hidung, nggak tahu kenapa saya. Saya nitil ini dulu. Enak. Enak rupanya. Gua saking seriusnya nih, gara-gara muter-muter di Taman Hidup, nggak tahu bukan Taman Hidup kan? Iya itu. Bukan. Lanjut bro. Udah, anak Surabaya itu datang ketemu sama kita ngobrol-ngobrol. Gali literasi dong. Gali literasi dikasih tahu sama dia. Ngomongnya ke saya kan. Oh mas, sampean kira-kira 4 jam nanti tembus ke Taman Kering. Nanti turun kira-kira setengah hari. Nanti sampean ketemu Aing Kenik. Dari Aing Kenik nanti sampean lagi setengah hari lagi sampai ke Cisentor. Masih jauh. Nah itu ngomongnya ke saya. Sementara teman saya nih yang lain yang jiwanya leader-leader nggak dengar. Cuman dengerin saya gitu kan. Ya udah, oke mas, makasih banyak gitu kan informasinya. Udah jalan lah kita tuh. Nah, jalan. Saya ingat tuh, jadi dari Taman Hidup kita belok ke kiri. Itu jalanan datar mas, terus kita ke kanan itu masih datar. Nanti kita ketemu kali kecil nyebrang. Naik itu jalanan landai. Kira-kira 10 menit itu landai full, itu namanya hutan lumut. Nah hutan lumut ini cukup banyak cerita, tapi pada waktu itu karena kita siang hari nggak ada masalah. Hutan lumut sekitar 1,5 jam kita lewatin, terus datar mas, datar, naik sedikit, datar, naik sedikit, datar. Di penghujung hutan lumut kita akan ketemu vegetasi yang masih cukup lebat, tapi bawahnya tuh udah alang-alang. Itu udah mulai nanjak tuh mas. Sampai nanti akhirnya kita ketemu vegetasi alang-alang, pohon pinus, nanjak, wah enak banget itu. Capek banget. Begitu sampai pertengahan punggungan, agak ada landai, naik sedikit, agak landai, naik sedikit gitu kan. Nah ketemulah di sini ada semacam air, sumber air tapi kecil. Aing Kenik itu kan artinya air kecil. Jadi waktu itu ada perdebatan. Wah ini Aing Kenik gitu. Padahal info yang saya dapat Aing Kenik itu harus sampai ke Taman Kering dulu. Cuman ya saya waktu itu nggak tahu Taman Kering di mana gitu kan. Aing Kenik yang mana nggak tahu. Karena kita semua waktu itu baru pertama kali semua dan bisa dikatakan kita nih leader semua gitu. Ya udahlah. Saya cuman hati saya kok nggak cocok ya kalau ini dibilang Aing Kenik gitu ya. Walaupun faktanya ini Aing Kenik gitu. Airnya kecil ngalir. Udah kita ambilin tuh buat cadangan. Lewatin yang kita anggap Aing Kenik. Agak turun mas. Nanti ketemu agak ceruk sedikit. Nah nanti kita belok kiri. Nah pas di cerukan ini saya dipanggil. Bal gitu kan, saya nengok. Begitu saya nengok saya kepleset, jatuh saya ke cerukan, gubrak selentang saya. Wah sialan. Saya bilang gitu kan, jatuh dibangunin sama anak-anak. Lu meleng aja lu, meleng apaan gue dipanggil, saya bilang gitu kan. Udah tuh. Terus kita belok kiri, parah jalurnya naik ke atas. Sampai kita ke puncak punggungan. Istirahat di sini. Istirahat di sini, ngobrol-ngobrol lah. Ada banyak kesalahpaham. Di sini banyak banget kesalahpahaman. Ya, karena waktu itu kita juga tua tapi masih bocah lah bisa dikatakan ya. Ketika sampai sini kita istirahat. Itu kita kan tadi naik sekitar 9:30 ya. Sampai sini sekitar jam 12 siang atau jam 1 lah. Selesai istirahat, sempat ada cekcok. Saya nggak bisa sebutkan cekcoknya. Nah, nggak lama adalah saya nggak bisa sebutin di antara rekan-rekan saya ini. Ada yang mengatakan bahwa ini puncak. Ini puncak kata dia. Itu yang di bawah Aing Kenik. Gue yakin. Karena apa? Setelah punggungan ini kita ternyata turun. Dan itu akan terus turun kan. Nah kenapa teman saya ini ngotot? Karena dia pengalaman dia mungkin kan naik gunungnya baru sekitaran gede aja gitu. Gede, Salak, Pangrango gitu kan. Di mana-mana kata dia gitu kan. Kalau kita udah naik sampai puncak turun, ini udah pasti turun. Ini udah ganti jalur. Padahal karakter gunungnya tuh kayak gitu. Akhirnya kita ribut. Oke. Saya bilang belum tentu lah. Saya bilang. Dan teman saya ini mempengaruhi yang lain-lain gitu kan. Akhirnya saya tetap nggak mau.
Nggak bisa saya bilang. Leader gua, lu ikut gua. Tidak ada voting di sini, gua bilang. Ikut gua, saya bilang kayak gitu. Akhirnya sempet adu fisik Pak Oki. Berantem. Sempet adu fisik. Buk. Berapa kali sama-sama keras, akhirnya sama-sama ngalahan. Kalau lu nggak ikut gua, lu turun. Saya bilang kayak gitu. Sini gua yang pegang. Akhirnya ngikut tuh Mas Mantra. Turun lah kita. Turun, nah ini baru keluar kata-kata mutiara. Karena kita kena daun yang disebut daun jancuan. Baru keluar nih jancu. Baru keluar jancu. Itu semuanya yang kena. Mungkin melampiaskan kekesalan masing-masing lah ya. Jadi setiap kena daun itu jancu. Itu kita turun Mas Mantra. Turun. Ya, gitu saya ingat jam 2 ya. Turun. Mentok sampai dasar lembah, naik ke punggungan, baru kita melipir. Turun terus Mas Mantra. Turun. Setengah jam. Turun sampai 2 jam turun. Turun terus. Nah, teman saya yang tadi bilang ini udah puncak, ngetop dia. Stop, kita nyasar nih kata dia. Kebetulan juga udah menjelang maghrib Mas Mandra. Oke, ya udah. Akhirnya karena memang udah mau gelap juga, saya juga akhirnya kepengaruh kan. Ragu Jadi ragu saya. Akhirnya udah kita ngebes tuh di pinggiran. Ada lahannya dinding batu. Ada cukup buat 1 tenda tuh. Udah kita buka tenda di situ. Dim-diman tuh Mas Mandra. Oke. Dim-diman, suasana panas. Ini ngerasa bener, saya ngerasa bener. Sedangkan yang 2 ini bingung gitu kan. Mereka leader juga, cuman usianya di bawah kita gitu. Di bawah 1 tahun apa 2 tahun gitu. Juga kalah karismatik lah gitu kan. Kalah karismatik, kalau ada kita mereka nggak bakal jadi leader gitu kan. Kalau ada saya sama teman saya ini gitu. Akhirnya diem-dieman tuh malam. Ya udahlah. Rembuk, ya udah besok kita balik. Kita udah sampai puncak Argopuro gitu kan. Hati saya mengatakan tidak. Karena karakter gunung ini bukan gunung tapi pegunungan. Soalnya namanya pegunungan hiang. Yang namanya pegunungan itu bisa dia bablas terus naik ke atas, bisa dia turun naik. Namanya pegunungan kan. Beda sama gunung. Cuma ya udahlah. Daripada ntar saya baku pukul lagi gitu kan, ya udahlah. Itu malam tidur nggak enak Mas Mandra. Oke. Walaupun nyenyak tapi perasaan saya nggak enak. Perasaan saya ngeganjel bahwa ada yang kurang. Ada yang kurang, bahwa ini bukan puncak gitu kan. Tapi ya udahlah, daripada pecah. Datang pagi, kebetulan stok air udah dikit kan. Udah, stok air terakhir itu kita pergunakan buat masak. Balik lagi tuh Mas Mandra, balik lagi Boki. Ke atas lagi? Iya, balik lagi ke arah Taman Hidup. Jadi naik lagi ke Taman Kering. Jadi naik kita sekitar sejam atau 2 jam, turun. Naik lagi ke punggungan Taman Kering. Turun ke Taman Hidup. Itu teman saya si Jakun udah marah-marah aja. Hati kecil dia juga mengatakan sama yang lain-lain gitu. Ya, saya nggak bisa sebutin sama siapa saya bertikai ini, saya nggak bisa sebutin. Pokoknya yang lain-lain, yang 2 orang ini ngerasa memang ini bukan puncak gitu. Belum puncaknya, tapi ya udahlah turun kita walaupun ngedumel. Terus turun, singkat kata sorenya sampailah kita ke Taman Hidup. Mas Mandra, bayangin. Kemarin 9:30 naik ke Taman Kering sampai ke pertengahan, mungkin Aing Kenik deket-deket situ. Tapi besoknya kita balik lagi ke Taman Kering, balik lagi ke Taman Hidup. Itu sampai Taman Hidup sore sekitar jam 3 Mas Mandra. Dan saya bingung, rokok 2 slop kelar. Iya. Begitu sampai di Taman Hidup ini, saya cek rokok tinggal sebungkus. Hati saya bilang, ini pasti belum puncak nih, yakin saya bilang. Cuman kita istirahat dulu di situ. Berarti itu malam keempat. Gila, baru sampai Taman Hidup malam keempat. Halal, orang-orang udah nyampe puncak, kita baru sampai Taman Hidup lagi kan. Karena saya nggak bisa tanpa rokok, saya bilang sama teman saya, gue mau turun ke bawah beli rokok. Kalau misalnya keburu, malam ini gue naik. Kalau misalnya gue capek, besok pagi gue baru naik. Ada yang mau nemenin nggak? Tadinya nggak ada, oke Mas Mandra. Ya udah kalau nggak ada yang nemenin, gue turun sendirian, saya bilang kayak gitu. Udah saya lari tuh. Selesai makan, saya langsung naik lagi, balik lagi naik ke atas ke punggungan. Terus saya turun ke arah jalur Bermi. Waktu saya lari ada yang manggil, bal, tungguin, gue ikut gitu kan. Nah, alhamdulillah ada yang nemenin. Soalnya serem nih udah sore. Turun kira-kira 2 jam.
Saya ketemu pecahan jalur yang waktu naik saya nggak lihat, Mas Mandra. Saya nggak lihat waktu naik. Kok ada pecahan jalur? Kok tuh ada iketan lepis? Siapa yang ngiket gitu? Padahal yang ngiket saya cuma lupa. Lupa Mas Mandra. Saya ambil ke kiri. Sementara ini dia turunnya standar, ini turunnya langsung begini nih nyusruk. Karena saya mau buru-buru sampai ke bawah supaya bisa naik lagi, saya hajar terus begitu sampai jeduk, wah lembah, sialan saya bilang. Teman saya ternyata nggak turun. Dia tahu lembah, tapi dia diemin saya turun ke lembah, kan kurang asal tuh bocah ya. Dia teriak, udah puas lu kan kagak bisa dibilangin kata dia. Oh, saya rada dongkol juga. Udah balik lagi tuh naik saya ke atas. Wah, sial, bener lembah. Kan udah gue bilang lembah kata dia. Emang lu ngomong, gue kagak denger, saya bilang kayak gitu kan. Gue tadi manggil lu lagi kesel kali kata dia gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita turun lagi tuh, balik lagi ke Bremi, Mas Mandra, ke warung yang kemarin pertama. Kaget tuh bapak, loh, kok udah turun kata dia gitu kan. Udah sampai belum Pak? Ini kita kehabisan rokok buat di Taman Hidup. Dulu ada rokok tanpa cukai Mas Mandra. Oke. Jadi rokoknya dia nggak pakai bungkus, cuma pakai plastik doang. Saya ingat ada jarum blank. Terus gudang bukan gudang garam tapi gudang apa gitu. Terus Produksi lokal. produksi lokal tapi rasanya yang gudang garam ya kayak gudang garam, yang jarum blank ya kayak jarum super gitu kan. Pokoknya cuman nggak ada cukainya. Itu saya beli inget 60 bungkus karena 1.000. Ya udah beli aja 60.000. Udah bukan seslop 2 slop lagi tuh, 3 slop gitu apa 5 slop tuh kan jatuhnya. Udah beli tuh banyak banget tuh kita beli. Karena capek. Jadi malam itu kita tidur di rumah penduduk itu. Alhamdulillah. Tetap berempat. Enggak, yang 2 saya tinggal inian. Jadi lu berdua aja. Berdua doang. Nah, yang 2 ini pas kita tinggal ceritanya asik Pak Oke Mas Mandra. Jadi waktu saya tidur di Bremi, mereka tidur di Taman Hidup. Berdua kan, saya berdua, dia berdua kan. Itu mereka merasakan sepanjang malam denger suara perempuan nyanyi, suara perempuan bercanda, sama perempuan mandi. Jadi mereka nggak bisa tidur. Saya tidur nyenyak Mas Mandra. Nggak ada gangguan di rumah penduduk ya nggak. Intinya itu malam kita tidur nyenyak saya, sedangkan teman saya ini nggak nyenyak tidur. Pagi sekitar jam 6 kita pamit. Setengah lari itu saya naik Mas Mandra. Itu sekitar 3 jam lah kita udah sampai ke Taman Hidup. Begitu sampai Taman Hidup, teman saya lagi pada nyenyak tidur kan. Saya bangunin, woi bangun. Tidur aja, terus pada protes, enak aja gue baru bisa tidur sore pagi-pagi kata dia gitu kan. Emang apa? Ntar aja ceritanya, alah pakai ntar cerita aja emang ada apaan? Saya bilang kayak gitu. Semalaman buset. Kagak ada yang berani kencing kita keluar gitu. Mereka cuma berdua doang Mas Andra. Dia cerita yang saya cerita tadi gitu. Jadi sepanjang malam mereka dengar suara perempuan nyanyi, perempuan cekikik sama perempuan mandi. Sebentar. Gua heran setiap cerita Argo Puro. Coba ya lu lihat di inian. Di semua channel Argo Puro pasti gatal bulu hidung gua. Udahlah kita putuskan ya udah kita nginep di sini aja habisin logistik. Karena kita udah sampai puncak Mas Mandra. Lagi asik-asik begitu santai, dateng lagi nih. Orang naik dari bawah. Nggak tahu anak mana nih, entah anak Surabaya, entah anak Malang, entah anak Probolinggo, nggak tahu lah, lupa saya. Ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Saya nanya. Semuanya akhirnya saya suruh. Tanya-tanya kali-kali aja ngerti nih. Dengerin. Tanya. Mas, ini yang di atas ini tuh yang kelihatan bunga nih, itu puncak Argo Puro ya? Bukan Mas, masih jauh. Udah tuh saya mangkel banget kan sama teman saya. Ngotot. Cuma ya udahlah. Teman saya nih yang kemarin ngotot itu puncak. Udah diem dia cengar-cengir. Wah, kemarin kita udah baku gebuk sama dia. Ya. Tapi ya udah selesai urusannya. Terus saya bilang, "Tuh kan, bukan puncak kan?" Dia kesel kayak merah tapi salah, ya udah dia diem. Kebetulan anak-anak ini, saya tanya, Mas ngeblis nggak? Enggak, kita mau ke Cisentor katanya. Hari ini juga Mas, iya. Ya udah Mas kita bareng ya. Ya udah Mas, nggak mau bareng, kita istirahat dulu. Nah mereka tuh istirahat sampai jam 12 siang, kurang lebih istirahat sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, nah, udah kita ikutin bareng tuh.
Kita ikutin mereka kan. Ya jalur yang kemarin yang saya bilang tadi, enggak naik lagi ya, naik ketemu hutan lumut, datar, naik dikit landai, apa datar, naik sampai kita ketemu Punguan, ketemu Aing Kenik. Yang kita lihat kemarin airnya udah kering. Udah kering airnya. Cari-cari. Nah, yang lu bilang Aing Kenik mana, saya bilang kayak gitu kan. Dia diem nih, teman saya yang ngotot-ngotot itu puncak diem. Tahu kata dia gitu kan. Udah naik sampai kita ke Taman Hidup. Ke Taman Kering atau sekarang dibilang Cemoro Bintang. Sampai kita ke Cemoro Bintang, terus kita langsung turun. Saya colek teman saya tuh kan, bukan puncak. Udah cemberut aja dia nih. Akhirnya kita turun tuh mas. Turunnya atas sampai yang ini bener setengah hari mas. Sekitar 4-5 jam kita. Turun posisinya nggak ada naik ini. Jadi kalau orang yang nggak pernah ke Argopuro pada saat itu, dia ketemu jalur ini pasti bingung. Kok turun setengah hari gitu kan? Pasti anggapannya udah turun. Padahal ini enggak, ini salah. Kalau sekarang kan jalur barunya ada yang langsung dipapras gini Mas Mandra. Kalau dulu nggak ada tuh. Makanya orang banyak nyasar di situ gitu. Karena turun. Jadi nanti dia ngambil ke kiri lah. Ada punggungan yang naik ke atas. Padahal udah selesai dah kalau kita ngambil ke kiri. Karena ini lembahnya aja Mas. Waduh. Karena punggungannya lebar-lebar, otomatis lembahnya juga lebar-lebar gitu. Jadi, wah udah pasti nyasar nih. Saya bilang, wah gila, Argopuro. Ketemu Aing Kenik, baru dikasih tahu tuh ngambil air sama anak-anak. Anak Sidoarjo kalau nggak salah nih. Ini mas Aing Kenik katanya. Kita ngambil. Udah saya cengar-cengir sama teman saya yang tunjuk-tunjukkan kemarin. Cengar-cengir udahlah. Kita lupakan lah masalah yang kemarin. Dari Aing Kenik sampai ke Cisentor sekitar 3 jam masih. Jadi kita sampai ke Cisentor itu sekitar jam 8 malam mas. Apa jam 9. Bayangin. Masih sejauh itu kita. Padahal turun doang. Sampai Cisentor. Nah anak-anak Sidoarjo ini. Dia nggak ngebes di Pondok Seng. Kan ada Pondokan Seng tuh. Dia ngambil yang di atasnya. Nah kita ngelihat Pondokan Seng. Matanya hijau. Wah mendingan di sini. Kita nggak mikir. Ini anak Sidoarjo yang udah sering kesini. Kok dia menghindari Pondok Seng. Kita nggak tahu. Seneng aja lah buka tenda di Pondokan Seng tuh, buka di Pondokan Seng. Malam itu alhamdulillah Mas Mandra nggak ada apa-apa. Ya sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 2 pagi tiba-tiba kedengeran suara-suara kayak orang lagi teriak-teriak, tapi nadanya kayak Mas Mandra lah. Siap, rame lah gitu. Wah, kayak orang latihan. Wah kayak orang latihan gitu kan. Terus itu suara langkah kedengeran kayak suara ratusan kaki. Bruk, 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 bruk. Wah, marinir Mas Mandra. Marinir beneran. Oh ini beneran? Beneran marinir. Wah, malam-malam mereka lagi lintas Gunung Argopuro tuh. Ya, perwiranya kan ini, perwira pelatihnya kan entah Bintara entah perwira pelatih lah. Pokoknya ada di dekat kita. Wah, mana bisa tidur tuh. Wah, udah dengerin dia udah lagi pada lewat. Aduh. Itu makanya dia nggak mau ngebes di situ. Bisa jadi, udah tahu. Kita diomelin juga tuh sama Bintara pelatihnya. Entah Bintara entah perwira. Saya ingat sih di sini sih, bukan di sini nih ininya. Di sini kayak Bintara deh. Udah, Mas, sampean jangan bikin tenda di sini. Siap Pak, siap salah, siap Pak, siap salah. Kalau apa tentara rumus ya, nggak usah natap mata, nggak usah ngelawan. Siap salah aman. Kalau ngelawan berpok kan gitu. Siap salah Pak, siap salah Pak, siap salah Pak. Udah gitu doang kan, aman tuh. Udah sampean beresin. Pas kita mau beresin, wes nggak usah lah kata dia gitu kan. Tapi saya numpang ini ya, numpang istirahat tempatmu, boleh Pak silakan gitu. Ternyata enggak tuh Mas. Udah lewat semua, 2 jam Mas. 2 jam lewat, sampai menjelang pagi baru habis tuh. 200 orang kalau nggak salah, apa 100 orang gitu. Lagi latihan, entah apa nggak ngerti saya. Lewat, begitu udah lewat semua, baik banget ini. Baik banget ini, yang tadinya galak banget waktu ada yang belok-belok satu. Begitu yang belok satunya udah habis, baik banget Mas. Sampean gue apa? Nih, aku dong bawa yang enak-enak. Lain Mas, langsung lain. Tinggalin makanan. Iya, tinggalin makanan. Beda, ramah banget. Jadi rupanya jaga ini kali Mas ya, jaga image sama ini kali ya, sama anak didiknya. Saya kurang tahu juga lah. Begitu anak didiknya udah nggak ada, baik. Terus beruntung banget Mas. Itu pagi-pagi ada kijang. Ada 5 ekor kalau nggak salah. Mas, sampean udah pernah nyobain kijang belum? Belum pernah Pak. Sampai nyobain nih, ntar saya cari yang kecilan katanya. Kalau yang gede biar dia berkembang biak gitu kan. Diambil lah senjatanya, saya nggak tahu jenis apa. Dibidik sama dia, bunyi bertar gitu kan. Kena tuh. Kecil Mas, agak kecil. Diambil sama dia, dibawa. Dia dikawal 2 orang Mas, nggak
nggak tahu guide-nya, nggak tahu apa, pokoknya tentara juga. Asistennya. Nah, bisa lah gitu. Diambil, dikulitin di situ, Mas. Wah, saya ngeliatin, ya, ngiler-ngiler saya ngeliatin. Lu bikin apinya kata dia gitu kan. Bikin api saya. Wah, dipanggang nggak pakai kecap, enak banget, Mas. Bisa enak aja. Enak banget saya ngiler. Itu beliau berdua itu bertiga sampai pagi di situ. Kita ditinggalin ransum TNI kalau nggak salah. Nasi rendang apa ya? Pokoknya ransumnya enak tuh, cuma direbus air panas doang, Mas, udah matang tuh. Kita ditinggalin ransum. Dalam hati alhamdulillah nambah logistik. Terus kue yang ini, Mas, coklat. Yang bulat itu tuh, cuman dia dulu agak kecil. Dia rasa keju sama rasa coklat, Boki. Wah, enak banget. Pak, bagi lagi dong, Pak. Enak banget tuh di gunung gitu. Jadi bulat gini saya inget tuh. Wah, enak banget tuh ransum TNI. Wah, anjir, TNI makanannya enak ya. Udah, udah sepi dah tuh. Anak yang kemarin bareng kita si Sidoarjo, mereka udah naik duluan. Udah jalan gitu. Kita sekitar jam 8 baru start tuh. Udah tahu jalannya kan. Udah, kita belok kiri tuh. Jadi Cisentor kita ngambil kiri, naik. Itu udah, Mas. Oke. Sabana full. Wih. Indah banget Argopuro. Sabana, terus hutan pinus, sabana, hutan pinus sedikit. Wah, itu naik parah. Terus turun. Ya sekitar 1 jam. Pas turun kita ketemu yang namanya Rawambik. Nah, di sini juga sabana luas dikelilingin sama hutan pinus. Wah, cakep banget. Ngambil air di Rawambik, lanjut lagi tuh agak landai, Mas Mandra. Sekitar setengah jam naik ke atas, landai, turun, kita masuk ke hutan pinus. Nah, di hutan pinus sampai mau ke Sabana Lonceng ini jalannya parah. Oke, parah banget. Naik kita parah banget. Sampai Sabana Lonceng, lurus kita ambil Argopuro. Sampai puncak Argopuro, alhamdulillah ya, yang kemarin kita tonjok-tonjokan berantem udah kita lupakan lah perselisihan kemarin. Inilah anak gunung, ngotot-ngototan, tonjok-tonjokan, tapi setelah selesai masalah selesai, nggak ada dendam. Oke, udah selesai, Mas Mandra, udah kita peluk-pelukan, udah sorry maafin gua kemarin. Jadi nggak ada yang bilang nggak ada yang bilang lu yang salah, nggak ada. Maafin gua kemarin salah. Udah pelukan, Ada dendam. nggak ada. Udah selesai tuh di puncak Argopuro, kita turun naik lagi puncak Rengganis. Di puncak Rengganis itu kita agak lama, Mas Mandra, sekitar 1 jam sampai sekitar jam 12 siang. Kita nikmatin pemandangan karena di puncak Rengganis itu terdapat banyak sekali bangunan ataupun sisa-sisa bangunan yang diperkirakan peninggalan dari Dewi Rengganis. Karena memang di puncak Rengganis ini betul-betul seperti kompleks candi. Jadi betul-betul seperti banyak banget, Mas Mandra, Poki, bekas-bekas reruntuhan bangunan. Dan itu jelas abad pertengahan. Karena juga nanti ada tangga 1000, ada segala macam. Itu kelihatan. Sayangnya seluruh foto pada saat itu biasa bakar. Nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat, satu roll itu. Ya Allah. Sayang banget. Nyesek banget itu kalau inget. Kita udah puas di puncak Rengganis, turun. Jadi udah puncak Rengganis, udah puas, kita turun kan tuh. Nah, saya paling terakhir. Saya tuh di puncak Rengganis kayak ketahan, Mas Mandra. Oke. Jadi anak-anak udah turun duluan, saya masih diem dong. Saya masih apa ya? Saya jadi ngeliatin. Ini ada semacam kayak batu, dia naik sendiri gitu. Kata orang-orang itu tempat Dewi Rengganis. Entah petile asalnya, entah makamnya. Cuman yang jelas pada saat itu saya maunya di situ gitu, Mas Mandra. Saya diem, saya kayak orang heningan cipta lah ya. Entah kenapa, cuma saya nggak baca apa-apa. Yang saya ingat saya baca selawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Saya baca selawat di situ nggak lama lah. Ada sekitar 5 menit, anak-anak udah nggak kedengeran, saya baru, udah sepi, udah saya turun tuh. Turun, kan kita balik lagi. Ketika kita bawah dan kita mau keluar itu kan nanti semacam ada gerbang masuk ya. Di sebelah kanan. Jadi nanti pas kita mau ke hutan pinus itu di sebelah kanan saya lihat kok kayak ada perempuan, Mas Mandra. Kayak loh. Ini mata nggak lihat apa-apa ya. Ingat-ingat ya. Ini mata nggak lihat apa-apa nih. Tapi sini saya nih, Mas Mandra, kencang banget. Saya nengok. Saya ngeliat ada perempuan pakai selendang merah, kebaya merah. Kalau dibilang cantik, gue nggak pernah lihat perempuan secantik ini. Model apapun, bintang film manapun nggak ada yang. Wah, matanya biru. Itu pada jarak 50 meter kelihatan cantik banget. Saya bilang, cantik banget. Bukan mata ini ya, mata ini. Jadi
Saya benar-benar lihat, wih cantik banget. Udah, saya berapa kali nengok masih ada dia senyum kan, Sandra. Cantik banget ntar gue betah di sini. Wah buru-buru cabut deh, cabut. Anak-anak udah nunggu di pertigaan Sabana Lonceng atau Cemoro Lonceng lah. Udah kita balik setelah kumpul kita balik sama-sama tuh turun ke bawah. Sepanjang perjalanan turun saya panen yang namanya jamur kriwik, terus jamur kayu. Ini pokoknya hati-hati ya, kalau nggak ngerti mending nggak usah. Jamur ninjo sama jamur barat. Kalau nggak salah, bukan jamur barat, dia modelnya kayak jamur barat mas, tapi dia lebih kecil. Coklatnya sama, coklat keputihan. Wah sepanjang jalan kita panen tuh, terutama kriwik paling banyak saya panen jamur. Sampai lagi ke Cisentor. Nah anak Surabaya udah nggak ada, anak Sidoarjo udah nggak ada tendanya. Rupanya mereka udah bergerak ke Cikasur. Saya sama anak-anak capek nih, udah di sini lagi deh, di Cisentor lagi gitu kan, semalam lagi Cisentor. Akhirnya karena logistik banyak, baru dapat ransum dari TNI, ada sisa daging rusak gitu kan. Wah rokok juga masih boleh sampai nyonyor 60 bungkus kemarin beli gitu kan. Udah santai, bikin api unggun tuh, bikin api unggun, masak lah kita, manggang daging, bikin jamur segala macam, makan. Terus kira-kira lepas maghrib si Cepek sama si Kubai masuk duluan ke dalam tenda kan. Saya sama si Jakun masih depan api unggun. Udah, karena kita berpikir akan lama nih depan api unggun, udah kita hari itu sore itu kita cari kayu pinus kan enak banget mas ya. Tos yang gede-gede gimana tos? Yang gede-gede angkat aja. Kayu pinus mah mau segede gaban angkat kalau bisa, karena gampang kebakar. Saya bilang kayak gitu. Udah sibuk, selesai nyari kayu, kita balik lagi ke Pondokan Seng Cisentor. Mungkin kurang lebih jam 7. Keluar lagi nih si Kubai sama si Cepek. Rame-rame lagi kita. Sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngeceng-cengin. Oh kan, yang kemarin puncak bukan. Pokoknya suasananya udah beda mas. Udah cair, udah nggak tegang, udah nggak main salah-salah. Intinya pada saat itu kita sudah melupakan kejadian kemarin. Karena apa? Kita bersama-sama sampai ke puncak. Ya, alhamdulillah udah. Ngobrol nggak tahu lah apa yang diomongin sampai sekitar jam 8. Yang dua masuk nih. Si Cepek sama si Kubai masuk. Saya masih Jakun masih di luar dua-dua. Ya di luar ngobrol, ngerokok. Nggak tahu lah yang diomongin apa Mas Mantra. Kita ngobrol. Lagi asik-asik ngobrol. Dari depan kelihatan ini. Pertama kayak titik kecil. Dua tapi saya udah pengalaman kan ngomongnya yang kayak gitu. Ini udah deg-degan saya nih. Jangan nih ya nih. Gitu kan. Golok mana golok? Ada panas. Golok buruan. Cabut. Cari-cari golok ketemu kan. Taruh depan kita nih. Kan kita bawa golok 4. Taruh depan. Tancepin deh. Belagu. Ada api gitu kan. Gitu. Lama-lama tuh dia deket. Bener mas. Iya. Cen Kumbang. Jadi dia cuma ngedeketin. Lari. Mungkin nyium bau ini kali. Bau daging. Ya, daging rusa kali ya. Dia lari. Kita udah mau masuk ke dalam ini, udah mau masuk ke pondok saya, sok doang, lagu-lagu doang berani megang gua, tapi deg-degan juga. Begitu wah daging gitu kan, lempar. Kita udah kenyang ini kan makanan dia gitu kan. Begitu dia nongol lagi kita lempar mas, sisanya sepotong segini lah, lempar aja udah sang, diambil lari dia hilang, hilang, udah, lega, udah lu sono jangan balik lagi gitu kan, udah depan tenda. Depan Pondokan Seng kan dia ada tangga ya tuh ya. Pondokan Seng. Jadi Pondokan Seng itu modelnya kayak ini. Kayak apa namanya? Rumah panggung. Dari bawah di dalam ini nggak lama Cepek keluar. Ngobrol kita bertiga. Nah, lagi asik-asik ngobrol bertiga tiba-tiba si Kubai di dalam ngomong sendirian. Wah lu sonoan lu. Sedangkan kita bertiga, kita kan berempat. Berarti kan dia otomatis sendiri di dalam tenda kan. Kita bertiga di luar, kaget kita bertiga dengerin. Dia ngomong sama siapa? Sonoan sempit gua. Ya diam aja kita kan. Dimin. Cuman merinding, udah merinding tuh mas. Udah merinding banget. Nggak lama keluar si Kubai. Wah lu rose banget tos gitu manggil saya kan. Lu rose banget, gue suruh dia
Jadi dalam pengakuannya si Kubai, itu rambutnya kayak saya, kriwil gitu kan. Rambutnya kriwil, badannya kayak saya. Nah itu apa namanya, ngedempetin dia terus, desek-desek kayak mau meluk apa gimana. Lu homo lu ya, saya udah digituin kan. Anjing saya bilang. Kampret. Enak aja lu gua homo, saya bilang kayak gitu kan. Dia bilang, "Tuh. Gue Cepek, Jakun dari tadi di luar. Nah, lu sendirian di dalam." Pucet dia kan. Lu serius lu kata dia? Serius, ngapain gua bokis? Oh udah gua di sini aja akhirnya kan. Udah kita sampai sekitar jam 12 malam tuh. Ya akhirnya ketawa-tawa Mas Mandra buat ngilangin apa? Buat ngilangin stres, ya rasa takut. Wah ngakak-ngakak lah. Sekitar jam 12 ngantuk lagi nih si Kubai. Masuk ke dalam. Nggak ada yang mau kan? Akhirnya dia paksa-paksa tuh ngantuk. Akhirnya si Cepek nggak tega kan. Udah masuk Bay. Masuk dia berdua tuh tidur di dalam. Nah saya masih Jakun masih di luar Mas Mandra. Udah lagi santai. Nggak lama kan ini kan Cisentor Mas Mandra ya Pak Oki ya. Cisentor itu jadi turunan, di bawahnya itu sungai kecil. Nah ini punggungan nih, di depannya tuh punggungan, itu pohon cemara banyak banget Mas Mandra. Pas kita lagi santai, lagi bakar-bakaran, ngerokok, ngobrol, nggak tahu ngobrol apa, tiba-tiba pohon sebelah kanan tuh kayak apa namanya, goyang kenceng banget, gujuk gitu. Goyang kenceng banget, gujuk. Kita liatin aja. Masa iya macan yang tadi gitu kan? Macan yang tadi kali ya? Bukan kata si Jakun gitu kan. Kita liatin lagi. Pas kita lagi gitu, nah nih ada satu karakteristik yang saya inget, kalau ada kejadian kayak gini, kita tuh kayak kesirep Mas Mandra. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Jadi sadar, tapi kita tuh kayak orang gimana sih, kayak orang bengong ini bener-bener yang saya ingat. Jadi kita sadar, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ini mata ini masalahnya Mas Mandra, mata kasar. Kelihatan cewek pakai selendang merah, terbang melayang, pelan, kayak slow motion pelan. Kita cuma bisa gini ya. Begitu sampai depan kita, senyum, udah kayak ini, kayak TV, sring, hilang gitu kan. Baru wah kaget kan, astagfirullahaladzim. Tapi cakep ya, iya cakep masuk ke dalam kita, gudug. Kita masuk tuh buru-buru ke dalam Mas Mandra. Karena apa sih? Semacam kayak orang ini bengong ini, terus dikagetin gitu, modelnya kayak gitu Mas Mandra. Ini karakteristik yang saya ingat banget kayak gitu. Jadi semacam kita kayak dikagetin, kita kaget tuh kan dia udah depan kita, udah buru-buru masuk tuh, oke, gublok. Di dalam si Cepek sama si Kubai, ngapain sih berisik banget kata dia gitu kan. Ngeliat apaan lu, udah diem aja, saya bilang kayak gitu kan. Diketawain sama dia, lagian gue dari tadi udah ngeh kata si Cepek kan gitu. Udah berusaha tidur lah Mas Mandra tuh, agak tegang. Udah lagi berusaha untuk tidur, tiba-tiba di atas kayak ada yang gini nih, kayak gimana ya? Ini kan seng panggung kan, rumah panggung. Ini di atas pohon pinus, sebelah sini itu langsung lembah ya, jalan. Itu tidak ada mungkin musang bisa ke situ atau makhluk-makhluk. Kalau burung mungkin lah, tapi kalau burung kayaknya malam nggak ada. Jadi kayak semacam suara pasir dulu pertama. Pir gitu kan jadi. Ya di atas seng. Yang lucunya kita merinding semua tuh pada bangun. Apaan tuh? Kok kayak disiramin pasir gitu ya? Iya, merinding. Iya, Mas Mandra gitu. Jadi disiram lagi tuh. Gitu kan. Udah diam aja kita. Golok taruh mana golok? Golok di luar gitu kan. Wah, mau ngambil keluar gak ada yang berani tuh. Soalnya kita semua habis ngalamin si Kubai habis didorong-dorong. Ya kan? Saya dipeluk-peluk. Si Cepek dia udah tahu, cuman nggak ngomong karena ngerasa kita semua tuh mentalnya udah teruji gitu kan. Jadi dia udah tahu, makanya dia ikut Kubai masuk karena dia udah ngeliat nih. Dia cuman nggak bisa spesifikasi itu cewek cantik kebaya merah, enggak. Dia cuma bilang kuntilanak gitu. Dia bilang ada kunti. Gue udah tahu tuh ada kunti kata dia gitu. Saya dua kan ngeliat macan sama itu kan. Jadi kita tegang semua tuh di dalam tuh, dengar suara cer. Udah kita diam ya, baca-bacaan aja kita bisa udah kan. Begitu kita lagi diem gitu, hening mencoba untuk tidur dan menikmati situasi, tiba-tiba suara yang tadi biru ini berubah jadi breng kan berisik Mas Mandra. Berisik kan? Breng itu kan kesel kan bawahnya. Udah didiemin ya. Anjing berisik banget. Akhirnya kita berempat apaan? Anjing nih kalau begini nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ditoleransi nih. Keluar.
keluar. Saya cepet, Jakun sama Kubai kan nggak mau keluar, seret keluar semua berempat, lompat, gubrak. Langsung nengok ke atas, nggak ada apa-apa Mas Mandra. Cuman semuanya kompak mengatakan, nggak ada di mata nggak lihat apa-apa, cuman besoknya ya kompak mengatakan kalau di atas itu ada sosok. Mata ini nggak lihat ya, tapi besok paginya cerita gitu. Jadi malam itu, ya setelah besok paginya kita cerita, kompak mengatakan bahwa di atas itu dia bentuknya perempuan, cuman kukunya panjang-panjang, rambutnya panjang. Nah itu lagi gumrang gitu loh. Nah iya, tapi Lompat-lompat. kan lompat-lompat. Jadi perasaan kan kayak gitu. Jadi waktu itu kita ambil apa? Ada botol aqua, ambil. Ada tanah, ambil. Ada kayu, ambil. Timpuk. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak, cuman ngerasa itu ada sesuatu tuh. Timpuk lagi berkali-kali, bangsat tuh. Akhirnya kita naik ke punggungan tuh, kan sebelahnya agak jauh nih kan. Jadi punggungan saya agak sama lah dengan punggungan sini. Ya kita naik ke sini, dari sini kita timpukin lagi, gurang. Sekalian kita berisikin, gurang. Hilang tuh. Wah, perasaan kita udah nggak ada kan? Wah, udah nggak ada nih. Udah kita masuk, balik lagi. Dari dalam kita siapin kayu. Jadi pokoknya ntar kalau dia bunyi kita bunyiin lagi dari dalam gitu kan. udah kesel nih Mas Mandra. Sekalian aja udah dah. Sekalian aja dah. Kita udah bawa kayu gitu, pokoknya dia bunyi kita bunyiin. Nggak bunyi Pak. Oke, Mas Mandra. Akhirnya kita depan api unggun lagi tuh sampai menjelang pagi. Kita tidur di depan api unggun udah sama-sama. Alhamdulillah tuh sampai pagi nggak ada apa-apa. Cuman pagi-paginya kita sepakat ngomong, lu semalam apaan sih itu? Tahu. Pokoknya intinya gini, saya menggambarkan itu sosok perempuan, kukunya panjang-panjang. Si Jakun, pokoknya cewek, gaun putih. Si Cepet, pokoknya itu ada makhluk. Gue nggak tahu apaan gitu kan. Kalau si Kubai, gue nggak tahu apaan, cuman emang serem gitu lah. Intinya kita semua nggak ada yang ngeliat, tapi ngerasa ada sesuatu. Cuman presentasinya masing-masing gitu, mempresentasikan penglihatannya masing-masing. Udah pagi itu rame lah, kita ketawa-tawa kan. Terus ditanyain daging mana, udah gua kasih macan. Serius lu? Walah lu lebok sendiri kali gitu kan. Serius gua kasih macan, bilang kayak gitu kan. Oh ya udah kalau bener lu kasih macan gitu udah. Masak kita nasi Mas Mandra, dan kita nggak tahu nih bahwa nanti dari Cisentor mau ke Badran, jauhnya tuh haknya dari sini sampai Semarang. Jauh. Pikiran kalau turun tuh ya paling top 7 jam gitu kan. Nggak taunya 24 jam. Gila jauh banget. Aduh, gua waktu itu belum tahu lah. Santai kita sampai sekitar jam 8 di Cisentor. Nanti perkiraan kita Cikasur deket lah gitu. Nanti Cikasur masak lagi gitu. Dah, siap-siap. Turun tuh, Cisentor turun, nyebrang kali, naik parah Mas Mandra. Sekitar 15 menit, terus kita melipir. Dia jalan landai, naik sedikit landai, terus Kasur. nyisir punggungan, bibir, naik ke atas. Baru kita ketemu lembah. Nanti kita akan Lembah baru kita ketemu ini apa namanya? Iya lembah. lagi. Padang-padang sabana luas-luas banget. Keluar hutan pinus, sabana 1 Mas Mandra. Wah, bagus banget loh Ki. Mas Mandra. Yalah, ciul-ciul kita lah. Wah, udah turun ya enggak? Wah, ngudut, bentar-bentar ngudut. Wah, rokok banyak banget. Pokoknya putus nyambung terus jalan. Jir, udah 2 jam jalan masih belum ketemu Cikasur. Lu bilang deket. Kan lu yain tadi lah. Pada soto ini kita Mas Mandra karena ya udah senior semua gitu kan. Udahlah jangan pada soto sekarang, turun. Anjir 4 jam. 4 jam baru sampai Cikasur. Jam 8 kita start kurang lebih sampai Cikasur sekitar jam 12. Di Cikasur itu waktu itu ada berapa orang ya? Ada 4 orang lah. 4-5 orang seingat saya tuh. Udah kita istirahat di Cikasur, masak lagi, makan. Selesai makan, ya itu Cikasur itu jadi lapangan terbang peninggalan Belanda. Ada yang bilang Jepang, ada yang bilang Belanda, ada yang bilang dibikin oleh pengusaha. Pokoknya kalau masalah sejarah, mohon maaf ya gue kurang tahu. Cuman yang jelas di Cikasur itu ada lapangan terbang atau landasan untuk pesawat kecil ya. Dan juga sisa-sisa bangunan, entah buatan Belanda, entah buatan Jepang, entah buatan Jin. Gua kagak tahu, pokoknya ada lapangan terbang di situ. Nah, kita istirahat di situ. Jamur terakhir, kita masak semua Mas Mandra, campur sama makanan ransum. Wah enak banget tuh. Nah,
Saya makan, isi air di mata air Cikasur. Namanya kalau nggak salah Sungai Kolbu. Cie, keren banget. Kita ngisi di Sungai Kolbu, udah penuh jalan. Jadi lepas Cikasur kita datar, Pauki Mas Mandra datar. Kira-kira 100 meter nanti sebelah kiri masih ada bekas-bekas bangunan. Bekas-bekas bangunan zaman dulu lah. Gitu. Naik. Itu hutan-hutan pinus, agak lumayan tuh naik sekitar 15 menit, terus datar Mas Mandra. Di sini kita ngeliat merak. Wih, banyak banget meraknya dulu ya. Merak. Iya, burung merak. Wih. Saya ingat nenek saya ngomong, kalau kita ketemu merak, pasti ada macan. Jadi saya dulu sering dipesenin sama nenek saya. Kalau Ger, kalau kamu munggah naik gunung atau masuk-masuk hutan, kalau ketemu merak hati-hati ya. Soalnya biasanya kalau ada merak, ya ada dia gitu. Maksudnya ada harimau gitu. Saya ingat kan pesan nenek saya, wah, sementara anak-anak seneng kan, oh, udak-udak, jangan. Saya bilang, alah, nggak usah, udah jalan aja, saya bilang gitu kan. Udah jalan terus kita Mas Mandra tuh. Jalan, datar enak. Terus kita masuk hutan pinus pertama, naik, ya melipirin punggungan. Nah di sini kita kepisah-pisah tuh. Si Cepek udah jalan duluan, kepisah agak jauh sama kita sekitar 15 menit. Sementara saya, Kubai, Jakun, saya nih. Nah Jakun ini jalannya udah agak keseok-seok dia, udah agak ditarik-tarik ke jalannya. Nah nggak lama sampailah kita nih ke tempatnya si Cepek. Si Cepek diem aja, dia nggak mau bergerak kan. Begitu ketemu, lalu kok diem aja? Dia diem, dia nggak ngomong. Udah lu jalan duluan gitu kan. Akhirnya si Kubai karena udah capek jalan duluan dia. Begitu dia jalan 5 langkah, monyet ratusan Pauki Mas Mandra. Wah, lari dia. Anjing lu mau numbalin gua. Kita ketawa melintir-melintir. Bukan mau numbalin, maksudnya mau kagetin. Soalnya dia ngeliat tuh monyet banyak banget. Saya aja udah ngeliat kan. Anjing lu pada mau numbalin gue ya. Kagak boy, kagak tai lo. Ditimpukin tuh monyet, timpukin. Ya alhamdulillahnya lari ya, bubar tuh monyet, udah kita jalan. Naik Mas Mandra. Naik terus ya Pauki. Ini turun gunung apa naik gunung gitu. Kebalikan yang kemarin, kita naik turun setengah hari kan. Naik terus ya Mas Mandra. Sejam naik. Hutan pinus semua Mas Mandra. Naik terus, belok. Ntar datar gitu kan. Padahal jalurnya sama sama kemarin. Bukan, beda, kita lintas, naik Bremi, turun Baderan. Melintir, terus naik. Sampai akhirnya ke ujung hutan pinus, kita turun. Parah tuh turunannya, kira-kira sejam, datar. Sabana kecil lah kalau sekarang disebutnya. Wah kita duduk dulu di situ. Duduk, rokok, ngobrol. Rokok kan masih banyak. Nggak lama, datanglah tuh, ada sekitar 20 orang. Anak SMA kayaknya. Mereka naik Argo Puro, airnya dikit. Sampai situ udah kehabisan air. Udah gitu nanya, Bang, Mas, Cikasur masih jauh gak? Masih jauh Mas Mandra, masih setengah hari. Saya bilang, deket, sejam lagi. Saya bilang kayak gitu kan. Banget ya. Iya. Kerjain. Iya. Tapi kita kasihan juga kan. Kita waktu itu, saya punya air, sebotol yang 1 liter. Kita semua megang. Nah, cuman kita juga megang yang ada istri nutrisarinya gitu kan. Jadi waktu itu kita tanya, lu mau yang mana? Yang warna apa yang putih? Tadinya mintanya yang warna. Saya bilang jangan, bukannya gue pelit. Kalau ini lu tambah aus. Ini lu yang ini aja nih. Kita kasih 2 botol. Orang banyak Mas Mandra. Ya. Ada kali 15 orang. Lalu hemat-hematnya. Nah, soalnya masih lumayan. Katanya deket Bang. Iya deket. Serokokan. Begitu dia lihat nggak dinyalain. Iya serokokan. Tapi kagak dinyalain gitu kan. Ya, rada-rada nggak tega juga gimana, biarin lah. Udah, mereka turun. Kita turun tuh. Oke Mas Mandra, turun nggak kelar-kelar Mas Mandra. Kalau saya hitung-hitung gini ya. Saya naik Argo Puro ini 6 kali. Saya 6 kali naik Argo Puro. Tetapi dalam setiap turun Argo Puro dari Cisentor waktunya tidak pernah sama. Nggak pernah saya menemukan waktu yang sama. Jadi waktu naik pertama ini 2005, saya sekitar 27 jam turun. Padahal posisi kita bergerak. Jadi kita turun tuh nggak kelar-kelar.
Tuh, dalam hati jalan aja jelas. Terus, ya Allah, sampai kaki tuh rasanya dengkul itu udah pindah ke sini kali. Udah copot. Cuman kita paksain terus jalan sampai ke satu titik, kita ke ujung perkebunan. Teman saya udah nggak tahan lagi. Langsung dia banting keril si Kubai. Dia banting kerilnya. Udah lu kalau mau jalan terusin aja, jalan sendiri, gue di sini gitu kan. Saya juga udah capek. Nah, salah seorang teman saya ngotot lagi nih. Itu lampu udah kelihatan loh. Biji mata lu somplak gitu kan. Kelihatan doang, masih jauh tuh. Dia maksa mau turun. Lu aja turun sendirian. Nah, begitu udah ribut-ribut gitu akhirnya ngalah nih dia, ngalah. Kita ngelihat ada ini Mas Mandra kayak macam pos ronda. Ya bangunan, ya gimana sih? Kayak apa sih? Rumah panggung cuman nggak ada dindingnya gitu kan. Wah tuh ada balai tuh gitu. Balai kan, wah balai tuh. Udah kita ke situ, oke. Taruhlah tas. Begitu lagi tiduran gini, lagi capek-capeknya tiba-tiba kelihatan tuh dari sini nih, dari sudut kiri atau kanan mata kita kayak ada putih-putih kan. Ini malam nih. Malam udah orang kita turun jam 8 sampai situ sekitar jam 11 malam apa jam 1 malam. Sebentar. Jam 1 malam kita di situ. Udah lagi istirahat gitu, tiba-tiba kelihatan nih. Sriwing gitu kan, muter gitu kan. Diemin aja, nggak lama bangun semua tuh. Biasa karena kita udah senior semua langsung lu lihat nggak? Kagak gua ngeliat apa-apa, cuman kayak ada yang melayang ya putih-putih ya. Iya. Ya, ya kan? Semua udah pernah ngomong gitu. Iya, di mana? Di belakang kali. Begitu kita nengok, pelan-pelan kan nengok belakang. Lah bener Mas Mandra. Matanya nyala dia kan. Matanya nyala, hidungnya juga nyala gitu kan modelnya. Kita perhatiin, itu kunang-kunang bukan sih? Perhatiin. Waduh, kaget kan. Lontong bego, lontong gitu kan kata teman saya. Pocong. Iya, lontong. Ntar dulu pasti ntar orang lagi gitu kan. Wah bener lontong. Diam dulu kita Mas Mandra. Diam. Terus nggak lama kompak nih kita. Terutama teman saya yang namanya Bayu kan. Ambil batu nih, anjing lu, gua udah capek-capek masih lu ganggu dia disambit sama dia. Sampai lompat lontongnya. Udah nggak apa. Disambit sama dia. Langsung anjing, gua udah capek-capek masih lu ganggu disambit sama dia. Wah, akhirnya kita kompak Mas Mandra. Gue tertimpukin itu nggak langsung hilang, enggak. Diem aja di situ. Akhirnya kita sambitin gencar hilang juga dia. Gua kata benjol kan. Jadi itu sekali dua kali tembus aja. Tembus aja, cuman yang pokoknya entah berapa lama kita ngamuk-ngamuk dia hilang juga tuh. Karena emang kita udah saking capeknya, setelah dia hilang ya udah tidur. Tidurnya kita cuekin, udah nggak ada harga dirinya buat pocong. Bingung kali itu pocong, orang nggak ada yang takut gitu. Oh, orang kita udah capek banget Mas Mandra. Ya. Datanglah pagi tuh. Begitu pagi-pagi, banyak kan orang naik tuh, orang kampung pada mau ke ladang nanya. Bu, itu ke bawah masih berapa kilo lagi? Ya sekitar 6 kilo anjir, 6 kilo lagi. Begitu ngeliat kaki, Mas Mandra, ini jari jempol semua bengkak. Terus betis jadi paha. Seharian jalan. Kempor kita, udah gitu masih 6 kilo lagi turun ke bawah. Udah dalam hati, waduh. Geblek Argo Puro gitu kan, tuh udah turun tuh Mas Mandra, mau nggak mau udah turun kita, kutak sampai ke bawah. Boy istirahat dulu dah. Logistik masih ada beberapa lah, sisa dikit. Makan kita, sisa ongkos masih ada. Hari itu juga kita langsung turun ke ini. Kita kan posisinya di Baderan tuh. Kita langsung ke Situbondo. Jadi Baderan itu deketnya Situbondo. Kita langsung ke Situbondo. Begitu lewat depan Koramil dipanggil sama petugas piketnya, Dek, mau kemana? Mau istirahat Pak, boleh? Oh sini aja di aula gitu kan, disuruh masuk ke aula sama bapak-bapak kita nih, udah istirahat di aula, yang penting bersih, jangan berisik, sopan gitu kan, udah masuk di aula istirahat, udah, gue pengen makan enak nih gitu kan, udah tarik dulu, duit kan habis, oh ya udah, kata teman saya gitu kan, dia jalan ya masih cepet, keluar. Lama tuh saya tungguin Bang. Begitu balik pokoknya kusut. Itu nggak taunya kartu ininya. ATM-nya. Bukan ATM, kartu kreditnya diblokir. Urusan sesak banget ya. Diblokir. Wah, terus gimana? Waduh, gua nggak tahu nih. Kata gitu. Lah orang duit dia doang ya. Saya waktu itu pegang handphone.
Sony Ericsson yang apa ya? Kena embargo dia. Diblokir. Dia tinggal cepet udah. Duitnya cepet lagi. Ya Allah, terus bingung. Saya waktu itu pakai Sony Ericsson berapa? Nah, si Jakun ini pakai Nokia 8210 apa berapa gitu lah pokoknya. Ya yang nggak jadul-jadul amat gitu kan. Pokoknya dia Nokia, saya Sony kan. Udah tuh malam kita bengong-bengongan tuh. Dia anjing pakai acara diblokir. Bengong tuh. Kita semalaman itu di Koramil nginep bengong. Untungnya logistik masih ada, rokok masih banyak. Udah kita cuek aja, pasti ada jalan keluar lah. Malam itu kita lewatin dengan gundah gulana. Karena apa nih handphone? Kan kita udah lirik-lirikan aja nih. Jual aja handphone, jual aja handphone. Yang mana yang mau dijual? Ya, gitu kan. Wah udah pucet tuh. Udah malam itu selesai lah kita istirahat. Tidur nggak tidur lah. Nah, paginya kita nggak enak kan, masih di Koramil kan. Kita pamit lah sama petugas piket. Pindah kemana? Ke Polsek. Dari Koramil kan sebelah-sebelahan ini Koramil di Polsek sebelah sini. Kita pindah ke Polsek, nginep lagi di Polsek Mas Hari. sehari semalam bengong doang Boki. Akhirnya begitu logistik habis baru otak main nih kan. Udah kita nge-BM aja gitu kan. Kemana? Surabaya kita ngompreng-ngompreng truk. Ngomong sama polisi, Pak minta tolong dong Pak. Kenapa? Kehabisan uang. Di sini juga nggak ada uang gitu kan. Bukan Pak, minta tolong stopin truk buat kita ke Surabaya. Oh, baik nih. Stopin truk sama dia setelah kita ngomong tuh. Stopin kita naik. Wah udah seneng kan kita. Wih asik sampai Surabaya. Cuma 2 kilo dia berhenti. Kagak jalan-jalan lagi habis setengah hari. Kita nunggu itu. Buset kagak jalan-jalan nggak taunya. Emang cuma sampai situ ngetem nih ya. Iya. Akhirnya kita di pinggir pantai. Kan di depan di Situbondo itu deket pantai ya. Akhirnya kita ke pinggir pantai di warung lah nih. Kirain warung tutup. Gitu kita udah tiduran malam-malam tuh. Itu kan siang-siangnya sampai sore kita nikmatin pemandangan lah ya. Lewat maghrib malam kok ada suara. Oh. Di dalam warung. Iya dalam warung. Nggak tahu supir truk esek-eseknya di situ. Waduh. Dalam hati anjing salah tempat kabur. Kita ke jalan lagi tuh ke jalan raya. Nyetopin truk lagi, balik lagi ke Polsek. Mas Pandra, sama petugas Polseknya, loh, kok kesini lagi? Kebetulan dia udah lepas piket, terus piket lagi, saya nggak ngerti ya. Pokoknya ketemu lagi tuh sama bapak itu kan, loh kok kesini lagi? Iya Pak, nggak ada, udah tidur aja di musola gitu katanya. Udah kita tidur di musola tuh Mas Pandra, oke. Malam itu udah putus asa lah. Akhirnya saya bilang, ya udah dah, nih handphone, saya bilang kayak gitu kan. Dalam hati, anjing gua juga. Pakai acara tuh, kartu kredit diblokir. Nah sementara si teman saya, wah ini handphone bini gua, ntar gua ribut. Ah udah anjing, saya bilang kayak gitu. Udah handphone gua jual, saya bilang kayak gitu. Handphone dijual tuh, oke. Alhamdulillah itu Sony Ericsson masih laku. Kalau nggak salah 500-an. Masih laku 500. Jadi besok pagi kita megang uang tuh siangnya, besokannya tuh 500. Udah nggak usah ngubung-ngubungin bini, saya bilang kayak gitu, bikin malu aja. Masih minta duit sama bini, saya bilang gitu. Udah beli tiket. Kita naik bis yang ke Surabaya. Udah tuh. Undang siang tuh berangkat dari Situbondo sampai Surabaya sore. Sampai Bungurasih. Begitu di Bungurasih, saya nelpon teman saya namanya Matius yang saya ceritain di Arjuna kemarin. Yes, kau nang di? Nang oma cok. Kau nang di? Aku nang Boyo iki nang Bungur. Wes. Ya wes. Dijemput sama dia. Jemput. Suruh nginep di rumahnya dah. Udah nginep di rumah dia tuh. Di rumah si Matius. Satu malam nginep di rumah Matius. Nah, duit udah ada kan. Besok kita beli tiket pulang ke Jakarta. Singkat kata sampailah kita ke Jakarta. Istirahat sehari buru-buru tuh ke tukang cuci cetak foto. Ya enggak? Begitu sampai tukang cuci cetak foto dinegatifin, hitam semua. Lengkap udah handphone gue hilang. Foto nggak jadi. Waduh. Ya bener-bener di Argopuro ya itu Mas Mandra. Oke. Pengalaman saya di Argopuro. Ya mungkin ada kurang lebihnya karena ini terlalu ceritanya panjang banget ya. Jadi ada yang ngelos mungkin, ada yang keinget. Saya rasa itu normal lah karena nggak mungkin bisa inget semua gitu. Kira-kira gitu Pak Oki. Tadi Bro Arya cerita cukup lama, panjang tentang pendakian Argopuronya yang penuh dengan sensasional. Bahkan sempat ada keributan. Tapi itulah pendaki.
keributan hanya sesaat, selebihnya kebersamaan lagi. Betul. Jiwa Korsa selalu dibangun dan selalu ada di setiap hati dan jiwa para pendaki. Langsung sesi tanya jawab. Bro, gue mau nanya tapi nggak banyak-banyak. Siap. Karena oke. cerita lu udah panjang. Iya, iya. Gue udah serem dan udah ngantuk juga. Bro, yang di Pondok Seng lu pulang nih. Udah sampai puncak akhirnya. Lu pulang, akhirnya malam-malam lu berempat berantem sama setan. Karena setannya gebrak-gebrak lu di atas seng itu. Iya benar, iya benar. Itu nggak ada rasa takut jadinya tuh. Awalnya takut Poki. Awalnya takut cuman karena kita udah ngantuk, mau tidur, berisik banget kan. Akhirnya kesel kita. Dan lucunya, setiap orang punya perasaan penggambaran makhluk tuh beda-beda. Tetapi semua ngerasa di atas itu emang ada sesuatu gitu. Ya, ya. Ada sesuatu jadi kita kompakan. Dengan bahasa kaleng rombeng kita lah bisa dikatakan kita timbukin itu ke atas sampai akhirnya kita getok-getokin juga dengan sesek ya. Biar apa? Biar sekalian aja. Lah, udah kita capek masalahnya gitu. Sampai sini aja udah 5 malam masalahnya kan. Gitu. Jadi sebenarnya takut Mas Mandra. Cuman karena kita letih capek ya, letih capek. Mungkin ada stres juga. Pengen istirahat nggak bisa. Itulah mungkin puncaknya rasa kesalahan kita. Jadinya kita timbukin mau kita ngamuk-ngamuk aja sekalian di situ gitu. Sekalian aja mau ribut-ribut dah gitu. Oke, pemirsa. Nih jadi di Argo Pro ini saya baru dengar bahwa timnya Bro Arya ini berempat karena udah pada senior semua gitu, udah pada pakarnya pendakian. Jadi baru kali ini mereka ketemu hantu, ketemu makhluk-makhluk goib, bahkan ketemu hewan yang buas pun mereka lawan gitu. Kemarin kan kebanyakan mereka sempat ada ngelawan, ada ketakutan, iya. ada disasarin. Kalau ini enggak, ayo mau mati sekalian deh gitu kan. Ngapain gue takut-takut gitu, baru kali ini. Saya rasa itu aja sahabat 7 Rupa Channel. Pertanyaan saya nggak panjang-panjang. Saya mau langsung ke Mas Mandraguna. Langsung dengan gitarnya aja Mas, biar kita kembali semangat. Baiklah Sobat 7 Rupa Channel, demikian tadi yang diceritakan oleh Mas Arya Sena tentang Gunung Argopuro. Banyak sekali cerita edukatif serta menegangkan. Tidak lupa saya ingatkan kembali bagi Sobat 7 Rupa Channel yang ingin mempromosikan produk-produk UKM-nya, hubungi di deskripsi 7 Rupa Channel. Ingat, gratis tanpa dipungut biaya. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Kita tutup saja, Bro Arya ya, Mas Mandra. Sampai jumpa di next video yang lebih histeris lagi, lebih misterius lagi, dan banyak gelak tawa dari sahabat saya, Bro Arya Sena. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggugah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngekandeng asta tanpa tinolak, mabur nitih cahya lang-lang bawana, mabur nitih cahya lang-lang bawana.